Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Jumat. Jumat itu tanggal 12 September 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini untuk indeks IHSG ditutup hijau, naik 0,64% ke level 7.747. Tadi pagi langsung open gap atas ya, jadi di hari kedua atau hari ketiga ini setelah reshuffle menteri ya, itu ada statement yang cukup bagus untuk sentimen IHSG khususnya sektor perbankan ya, yang mana hari ini naik cukup tinggi setelah statement itu keluar dari Pak Menteri Keuangan terbaru. Kalau nggak salah itu sekitar sebesar 200 triliunan ya, itu akan dialokasikan ke bank perbankan lah ya, pastinya yang berdampak terhadap statement itu ya bank-bank BUMN ya, itu akan mendapat modal lagi, modal atau apa ya, itu anggaran lah ya buat menyalurkan kreditnya lebih banyak lagi ya, mungkin itu ya statement yang bikin hari ini saham-saham bank khususnya BUMN itu naik cukup tinggi, dan itu ya juga bikin indeks IHSG hari ini juga ditutup hijau ya walaupun candlenya merah. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 11 September. Untuk asing itu paling banyak masuk itu di saham Bank BRI, dan hari ini naik cukup tinggi ya. Untuk Bank BRI itu kalau nggak salah tadi sempat nyentuh level 6%-an kenaikannya kalau nggak salah ya, nanti kita akan cek. Itu asingnya masuk 315,4 M. Kemudian selain di saham Bank BRI juga masuk hari ini untuk asingnya di MDKA, SMIL, AMMN, Pegas, Bank BNI. BBNI juga naik cukup tinggi ya hari ini, walaupun asingnya cuma net BM 21 M-an, cuma tadi sempat kalau nggak salah 7%-an untuk saham Bank BNI, nanti kita akan cek juga. Kemudian di ASI masuk 18 M. Ini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing. Kemudian untuk hari ini saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing atau yang didistribusi asing itu ada masih BBCA ya. Nggak tahu kenapa ini asing keluar terus di saham BBCA, apakah beneran BBCA mau diakuisisi pemerintah ya, kita tunggu aja. Itu asingnya net sell ya, asingnya keluar 465,5 M di BBCA. Kemudian kalau di Bank Mandiri, Bank Mandiri ini hari ini agak gimana ya, tadi itu pengen berharap bisa naik tinggi seperti Bank BRI ya. Untuk Bank Mandiri ternyata mentok cuma di 2%-an aja kalau nggak salah tadi. Itu pun juga masih didistribusi asing untuk hari ini, net sell 461 M ya. Jadi hijaunya Bank BRI itu mungkin karena IHSG dan saham-saham BUMN lainnya ya, perbankan BUMN khususnya itu pada hijau semua. Masa untuk Bank Mandiri merah sendiri, itu kan agak gimana ya. Jadi hijau walaupun nggak terlalu tinggi untuk Bank Mandiri. Ya mungkin ini untuk asingnya masih apa ya, masih keluar karena apa, ini laporan kuartal 2 untuk Bank Mandiri itu belum diupdate ya. Mungkin bisa jadi karena faktor itu, karena ya gimana ya, belum diupdate untuk laporan pendapatannya di kuartal 2 sampai sekarang ya. Ini kalau kita update coba di Tokbit ini berarti ya. Bank Mandiri pas video ini kita buat juga belum diupdate untuk laporan kuartal 2-nya, jadi mungkin karena ini. Padahal bank BUMN yang lainnya seperti Bank BRI kan udah, kemudian BBNI kita cek, BBNI juga udah ya. Walaupun nggak bagus, maksudnya turun di kuartal 2, cuman karena udah update jadi nggak ada yang ditutup-tutupi, naik, ada sentimen bagus. Bank BRI juga kuartal 2-nya itu nggak bagus sebenarnya, berkurang, tapi ya
diupdate ya, terus terang ya, naik, ada sentimen bagus. Kemudian BBTN kita lihat ya, Bank BTN juga beberapa 2-3 hari terakhir ini naik cukup tinggi. Laporan kuartal 2-nya juga diupdate walaupun nggak sebagus di kuartal 1-nya. Jadi hanya Bank Mandiri yang belum diupdate. Mungkin karena itu, jadi sebagian investor asingnya agak ragu ya buat borong sama Bank Mandiri ketika ada sentimen bagus. Ya mungkin nunggu nanti laporan kuartal 2-nya gimana, semoga bisa jadi kejutan ya. Nggak tahu itu kejutan good news atau bad news, cuman kita lihat aja nanti setelah laporan kuartal 2 update untuk Bank Mandiri apakah masih sama aja di distribusi asing atau enggak ya. Kita tunggu, atau buat teman-teman siapa tahu yang punya bocoran untuk Bank Mandiri ini kapan update-nya, bisa ditulis di kolom komentar. Ini udah mau bulan apa ini ya? September aja udah tanggal 11 ya, belum diupdate. Aduh, Bank Mandiri, Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Ya tadi sampai mana? Sampai sini ya. Ini saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing. Kemudian koin, walaupun koin hari ini ARA naik 25% ya kalau nggak salah. Itu asingnya jualan 84M. Nanti kita cek ya untuk koin. Kemudian Antam keluar lagi untuk asingnya dan harga sahamnya merah hari ini koreksi lagi. Telkom juga koreksi hari ini, asingnya keluar 37M. Ya sebenarnya secara keseluruhan masih net sell hari ini untuk IHSG ya, jadi perlu, karena besok hari Jumat mungkin yang udah floating profit lumayan, kalau mau sebagian diamankan sih disclaimer ya buat liburan, cuman kalau tetap masih mau hold, semoga aja Sabtu Minggu selama liburan itu nggak ada sentimen yang negatif. Oke, itu untuk indeks IHSG. Coba kita lihat untuk apa ya, sentimen hari ini untuk berita hari ini ya. Kalau kita cek di investing di sini, penggerak pasar untuk hari ini ada data CPI inflasi ya, Customer Price Index ya, inflasi di tingkat konsumen. Kemudian keputusan ECB apa ini, Eropa ya, Bank Sentral Eropa. Jadi ya ada sentimen yang perlu dipantau sih, mungkin buat teman-teman yang trading ya di futures atau forex atau gold, emas, bisa dipantau untuk hari ini. Ada sentimen penting, ada indikator ekonomi yang cukup penting ya, yang biasanya itu sangat ngefek ke pergerakan pair khususnya ya. Mungkin untuk saham ya secara tidak langsung akan berpengaruh juga, cuman tidak langsung. Kalau yang secara langsung itu biasanya nilai tukar terhadap US dollar ya, karena indikator-indikator itu kan indikator pentingnya US dollar. Kalau kita cek di sini hari ini ya tanggal sekarang ini ya, berarti mungkin pas video ini nanti teman-teman tayang update ini untuk core inflation rate ya, jadi data inflasi. Ya ini inflasi sih ya, yang tanggal 11 ini inflasi Amerika update. Kita lihat apakah inflasinya itu sesuai dengan perkiraan atau enggak ya. Forecastnya di sini untuk core inflasinya ada 3,1, sebelumnya juga 3,1. Jadi estimasinya itu enggak berubah dibandingkan bulan sebelumnya ya. Oh, tahun sebelumnya ini, sorry, secara tahunan ini 3,1. Kalau secara bulanannya itu 0,3. Jadi forecastnya lebih tinggi ya. Oke, mungkin seperti itu sih, kita pantau aja nanti inflasi Amerika gimana, apakah datanya itu warnanya hijau atau merah ya kalau di indikator investing apa. Iya ya, trading view, kemudian investing juga ya. Biasanya kalau warnanya hijau, atau kalau hijau itu berarti bagus untuk US dollar, kalau merah nggak bagus buat US dollar. Kalau hijau bagus untuk US dollar, jadi pair yang
ditransaksikan dengan US dollar, baik itu XAU ya, emas, atau GBP, pound sterling, atau euro yang ditransaksikan dengan US dollar, kalau beritanya bagus atau sentimennya bagus untuk US dollar, ya lawannya akan melemah. Jadi simpelnya seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu untuk kondisi beritanya hari ini yang perlu jadi perhatian, yaitu data inflasi Amerika. Oke, kita lihat lagi ke bawah, IHSG turun, saham Bank Jumbo jadi incaran investor, ya Bank BRI aja ya tadi yang paling banyak dibeli oleh investor asing. Ya, mungkin seperti itu sih untuk kondisi berita ya, untuk berita hari ini newsnya. Kalau kita lihat untuk kondisi market secara keseluruhan, yang pertama kita akan cek dulu untuk Bitcoin yang hari ini kalau nggak salah tadi naik ya ke harga 100, ke level 114 ribuan US dollar per koin. Jadi untuk Bitcoinnya naik, harga emasnya turun ya. Pas video ini kita buat untuk hari ini aja udah minus 0,67% ke level 3.650-an. Walaupun koreksi, cuman ini masih di atas ya, trennya masih bullish. Jadi nanti kalau indikator pas pasar Amerika buka, indikator ekonominya update, nah itu penentuan apakah gold atau XAUUSD ini akan nyentuh resistennya yang di berapa kemarin, 3.700-an ya, 3.730-an atau enggak, 3730-an atau 3720 ya, kemarin itu kita cek untuk resist XAUUSD. Emasnya koreksi, indeks sahamnya hijau. Bukan hanya IHSG sih, hari ini Nikkei juga naik lumayan tinggi ya di pasar Amerika, dan Nikkei naik 1,22%. Untuk Hang Seng ini yang koreksi ya 0,43%, tapi Kospi juga hijau 0,90%. Jadi kalau IHSG cuma 0,64 itu ya nggak tinggi-tinggi banget ya hitungannya. Oke, itu untuk kondisi indeks IHSG dan market secara global ya. Untuk besok ya semoga aja di hari Jumat IHSG-nya masih bisa hijau di awal market ya, bisa nyentuh atau bisa nguji resistennya lagi untuk minggu ini di 7915-an. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk selanjutnya kita akan cek saham yang pertama ya, yaitu Bank BCA yang sampai hari ini masih terus di distribusi asing ini, entah kenapa ya. Bank BCA hari ini net sell tadi untuk asingnya, dan harga sahamnya hitungannya naiknya nggak terlalu tinggi ya. Kalau kita bandingkan Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, wah untuk Bank BCA ini agak nggak enak ini ya, 0,64% aja naiknya. Itu pun juga masih disertai distribusi asing yang cukup banyak hari ini. Tapi paling nggak ini secara teknikal berhasil break ya. Open gap atas, jadi opennya di 7.900, naik ke 7.975, kemudian koreksi turun, close di 7.850 untuk saham Bank BCA. Ya, untuk besok pantau aja 7.825 ini, semoga aja masih bisa bertahan ya, siapa tahu tiba-tiba asing masuk kan, dan bisa mantul naik. Kalau bisa bertahan di atas 7.825, itu target price untuk saham Bank BCA ada di level 8.220-an. Oke ya, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham, oh ya kita belum kita cek ini siapa yang distribusi lagi hari ini di saham BBCA. Kita cek di regular market untuk BBCA yang distribusi ini. Untuk asingnya ada RXCC, ZP, AKBK ya, cukup banyak ya. Tapi ini yang masuk juga asing sih. Ya, yang akumulasi ada DR versi asing, akumulasi 204,6 M dan 100% buy ya untuk DR AI ini versi asing, 100% akumulasi di BBCA, walaupun yang jualan nilainya lebih besar. Jadi asingnya masih net sell. Untuk lokalnya juga retail masih terus average down ya di saham Bank BCA ini. Itu untuk saham Bank BCA. Ya semoga aja kalau misal besok merah yang bisa bertahan lagi atau
bisa naik lagi di atas 7825 ya. Untuk sampai BCA pantau 7825 aja. Itu support terdekat dan resistnya di 8225. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI, ini yang paling banyak diakumulasi asing hari ini dan naik cukup tinggi. Langsung ngegas di awal market ya, dan candlenya pun hijau. Jadi kayaknya ya semoga aja positif untuk besok ya. Untuk trading semoga aja, atau untuk swing ada potensi naik di awal market ini untuk saham Bank BRI. Kalau misal hari ini open gap atas kemudian candlenya merah, nah itu perlu hati-hati, ada potensi koreksi. Cuman ini open gap atas dan candlenya hijau. Jadi langsung open tadi pagi itu di 4000 ya, turun dikit naik ngegas dan bisa break di atas 4040. Close-nya di 4080, ditutup surplus 5,15%, disertai akumulasi asing yang cukup besar ya, tadi 300-an M. Dan untuk saham Bank BRI ini ya semoga aja besok di hari Jumat bisa naik ya. Semoga aja seperti buat teman-teman yang kemarin ambil di support di area 3780 dan belum sempat taking profit hari ini. Kalau besok hijau, target price-nya di sini ya. Kalau misal naik hijau kemudian gagal break di atas 4200 ya, kalau mau sebagian diamankan sih disclaimer buat liburan ya, Sabtu Minggu. Tapi kalau tetap masih mau hold juga ya, sebenarnya di harga sekarang itu masih lumayan menarik untuk Bank BRI. Ya, jadi nggak mahal-mahal banget. Kalau dibilang murah ya murah sih, masih murah ya untuk sekelas bank sebesar Bank BRI. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI, dan perlu hati-hati juga kalau misal IHSG-nya nggak bersahabat dan Bank BRI merah, apalagi nggak bisa bertahan di atas 4040, itu mending yang udah floating profit lumayan buat sebagian diamankan ya. Kalau misal jebol di bawah 4040 ya, pantau aja 4040 itu area supportnya dan resistnya di 4200. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri, ini yang kita tunggu-tunggu laporan kuartal 2-nya, cuman nggak update-update. Harga sahamnya hari ini nanggung ya, walaupun cuman 1,82% aja ini, padahal teman-temannya naik cukup tinggi ya, di atas 4%. Bank BNI itu tinggi loh, walaupun asingnya masuk hanya berapa itu, 20-an M ya, tapi naiknya cukup tinggi. Bank BRI juga barusan kita cek naiknya tinggi 5%-an, sedangkan Bank Mandiri cuma 1,82 ini. Ini yang masih murah, jadi teman-teman kalau mau entry silahkan, tapi resikonya kalau retail masuk nggak naik-naik ya, itu resiko ya. Ya nggak resiko juga ya, yang penting sabar aja lah. Dan semoga aja laporan kuartal 2-nya nggak mengecewakan. Kalaupun mengecewakan selama itu masih normal sih kayaknya nggak masalah ya, karena Bank BRI, kemudian Bank BNI, BBTN, bank-bank BUMN yang lainnya itu juga nggak terlalu memuaskan pendapatan kuartal 2-nya itu, tapi harganya naik kok. Jadi yang penting diupdate aja lah nanti laporan kuartal 2-nya. Untuk Bank Mandiri ini hari ini tadi sempat uji resistnya ya, tapi belum berhasil break di atas 4530. Jadi tadi sempat naik nyentuh level itu, belum bisa breakout, close di 4480. Nggak bagusnya hari ini ya ninggalin gap ya, walaupun nggak setinggi gapnya Bank BRI tadi. Hari ini ninggalin gap walaupun nggak terlalu tinggi. Untuk besok masih pantau ini sih, semoga aja di hari Jumat untuk Bank Mandiri itu bisa break di atas 4530. Ya walaupun hari ini asingnya masih distribusi, tapi nggak ada yang nggak mungkin kalau misal IHSG-nya bagus dan perbankan yang lain juga hijau, ya ada potensi Bank Mandiri bisa break di atas 4530. Apalagi tadi atau kemarin ya, itu statement Pak Menteri yang mau nambah lagi anggaran buat bank supaya bisa menyalurkan kredit dengan lebih banyak ya, semoga aja itu masih efek ya buat Bank Mandiri. Apalagi kalau kita kaitkan dengan suku bunga BI yang udah turun cukup
banyak ya. Sekarang di berapa suku bunga acuan 5 atau 6, itu hitungannya relevan ya antara tujuan Menteri Keuangan kita yang supaya kreditnya itu banyak, yang ya banyak masyarakat yang ambil kredit di bank buat UMKM khususnya, dan rendahnya suku bunga acuan itu ya relevan, sesuai ya. Jadi semoga aja bisa sesuai rencana pemerintah untuk Indonesia yang lebih bagus, yang lebih baik lah. Semoga aja seperti itu ya. Ya itu sasarannya, semoga aja menambah lapangan kerja, itu salah satunya. Kita berdoa saja yang baik-baik ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, pantau ini aja 4530. Kalau bisa break di atas itu besok Jumat bagus, jadi ada potensi ngejar 4750 untuk minggu depan ya. Atau siapa tahu besok Jumat ngegas langsung ketika break di atas 4530, volumenya bagus ya, ada potensi buat ke 4700-an sih kalau volumenya bagus ya. Volume buy-nya, bukan volume sellernya ya, walaupun nggak bisa kita cek buyer atau seller itu yang bikin rame. Oke, itu untuk saham Mandiri ya, Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Oh ya, belum kita cek ini untuk saham Bank Mandiri hari ini. BBRI juga belum kita cek ya, BBRI dulu. BBRI hari ini hitungannya di akumulasi asing ada ZP versi asing netbuy 170M, kemudian YU ini versi asing netbuy 81M, BK, AK, KZ, RX ini versi asing juga masuk ya. Jadi broker-broker asing akumulasi hari ini di saham Bank BRI. Yang enggak akumulasi banget sih, cuma netbuy ya masuk dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan yang luar. Oke, dan untuk lokalnya, retailnya net sell hari ini, retailnya banyak yang taking profit YP, CC, XL, XC ya, jadi naik. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri tadi gimana. Nah, untuk saham Bank Mandiri di sini kalau kita lihat tanggal 11 ya, hari ini itu yang distribusi sebenarnya cuman paling banyak ya, itu CC versi asing. Hari ini distribusi 550,6M. Nggak tahu ini CC masuk kemana ini, keluar di saham Bank Mandiri, coba kita cek ya. CC hari ini keluar di saham Bank Mandiri masuk di mana? Masuknya di BBNI kalau nggak salah ya, masuk di BBNI 100 CC itu keluar di Bank BRI, keluar di keluar di Bank BCA, keluar di Bank Mandiri, keluar di Bank BRI, masuknya di BBNI cuma 62M aja. Jadi hitungannya ya CC hari ini taking profit di IHSG ya, keluar. Ya, semoga aja taking profit, jadi nggak rugi. Oke, jadi seperti itu ya, CC emang keluar di IHSG, jadi ya paling banyak di Bank BRI ini 550-an M. Selain CC ada KZ versi asing yang keluar 84M, DXZP juga keluar asing, yang nampung asing juga sebenarnya ya. Yang nampung paling banyak itu asing, lokalnya nggak mendominasi. Asingnya yang nampung ada AK 169M, kemudian BK nampung 95M, YU nampung 36M. Kemudian untuk lokalnya netbuy sih ya, cukup banyak retail yang masuk. Untuk besok untuk saham Bank Mandiri ya sama seperti tadi itu, pantau resistnya ya, pantau 4530. Itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Naik cukup tinggi hari ini 7,81% untuk saham Bank BNI. Tadi pagi open gap atas ya, jadi kemarin pas di support, hari ini langsung open di resistnya, langsung open di 4200.
kemudian langsung hijau dan break di atas 4360 ini untuk saham Bank BNI. Berarti pantau aja 4360 ini, siapa tuh besok koreksi dan ada yang jaga harga di area 4360. Disclaimer buat teman-teman yang mau entry ya, semoga aja bisa mantul naik seperti ini. Tapi kalau jebol ya mungkin yang udah floating profit, kalau mau sebagian diamankan ya, takutnya bisa dalam juga turunnya nanti kalau nggak jebol support. Jadi untuk saham Bank BNI pantau 4360 itu supportnya, dan resistennya ada di 4590. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, Bank BNI hari ini tanggal 11, aslinya netbuy ya tadi, walaupun nggak terlalu banyak CC, AK, ZB, AG versi asing netbuy. Yang keluar juga ada loh, untuk aslinya ada yang distribusi ternyata, yaitu YU98M. Lokalnya net sell, dan ya sebagian broker lokal hari ini keluar di saham Bank BNI. Yang jadi nilai transaksi tertinggi AK-nya netbuy 74M. Ya untuk saham Bank BNI pantau ini aja ya. Kalau mau entry momen bagusnya di level sekarang itu ada di 4350. Pantau area situ. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham apa ya? BRIS ya. BRIS juga kita cek lagi ini sekalian. Bank ya hari ini naik cukup tinggi 6,40%. Di bank BUMN hari ini naik cukup tinggi ya. Setelah ada statement dari Pak Menteri yang seperti tadi itu. Ya, BRIS naik cukup tinggi, hari ini close di 2660. Tadi pagi open gap atas ya. Jadi opennya di 3570, koreksi dijaga di area support, kemudian naik dan close di 2660. Ini kalau secara teknikal resistennya ada di 2710. Ya, jadi kalau besok hijau pantau aja 2700, 2710, yaitu target price-nya buat teman-teman mungkin yang tadi pagi ketika open gap atas kemudian koreksi ke area support ambil buy ya, di sini target price-nya 2710 kalau mau taking profit. Tapi kalau enggak juga disclaimer. Kalau baru mau entry sebenarnya agak nanggung ya, kalau di 2660 ini lebih dekat ke resist, agak nanggung, tapi disclaimer ya, kita lihat aja besok IHSG di awal market gimana. Kalau masih bisa hijau di awal market ya potensinya untuk BRIS uji 2700. Apakah bisa break atau enggak ya lihat besok ya, saya juga nggak bisa mastiin. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini BRIS. BRIS hari ini tanggal 11 September hitungannya di akumulasi oleh BK versi asing 6, BK-nya versi lokal ternyata ya yang akumulasi 6,7M. Jadi asingnya net sell, asingnya net sell, lokalnya net buy. Yang jadi market makernya hari ini ada ZB. ZB-nya net sell loh, 2,4M di saham BRIS. Secara teknikal naik ya. Ya itu sih, semoga aja besok bisa hijau dan target price-nya pantau 2700 untuk BRIS. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BTN ya. BTN hari ini juga naik lagi cukup tinggi. Hari ini langsung naik 6,27% dan tadi langsung nyentuh resistennya. Jadi buat teman-teman yang udah taking profit tadi ya selamat ya. Tapi kalau besok bisa break di atas 1375 ini ya, target price-nya cukup tinggi di 1545 ya. Jadi bisa ambil posisi lagi, follow trend, open setelah breakout. Itu kalau besok Bank BTN bisa break. Tapi kalau malah merah ya jangan buru-buru buat masuk lagi, karena supportnya dalam ya di 1245. Kita lihat IHSG-nya dulu gimana. Kalau udah taking profit sih ya besok Senin jangan terlalu agresif ya, takutnya terjadi yang nggak diinginkan selama liburan. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Pantau ini aja secara teknikal 1375 ya, apakah besok bisa break di atas itu atau enggak. Kalau kita lihat di sini Bank BTN
Hari ini tanggal 11 September untuk Bank BTN hitungannya ya sebenarnya malah ada yang distribusi ini. Asingnya net buy ya walaupun nggak terlalu banyak dan lokalnya ya sebagian retail keluar sih. Kalau kita lihat transaksi hari ini didominasi oleh YPCC, dua-duanya net sell loh di saham BBTN. Tapi kok naik tinggi ya? Ya mungkin patokan teknikalnya aja ya untuk BBTN ini karena kalau besok bisa break ya berarti konfirmasi breakout untuk saham Bank BTN. Pantau aja 1370 1380 untuk besok hari Jumat. Kalau gagal breakout supaya dalam sih, jadi yang udah floating profit ya buat sebagian diamankan. Tapi disclaimer. Itu untuk saham BBTN. Selanjutnya kita akan cek saham koin. Koin hari ini kok ARA ya? ARB, sorry. Yang ARA itu apa ya? Hari ini yang ARA itu CBRE ya, bukan koin. Kok ARB koin hari ini turun cukup dalam 9,60%. Ya ini saham-saham dengan volatilitas tinggi ya, nggak cocok buat invest ya, cocoknya untuk trading. Tapi ya resiko juga ya, kalau harga nggak saya prediksi mending diamankan. Oke, itu untuk saham koin kita lihat agak susah ya, secara teknikal susah diprediksi. Hari ini nggak bisa bertahan di atas 2300, close di 2260. Besok mungkin pantau 2300 ya, maka bisa break atau malah merah. Kalau merah supportnya ada di 2100 2090 untuk koin. Kita lihat di sini koin itu asingnya net sell di distribusi asing, apakah ada yang nampung? Hari ini secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, yang nampung XL ya, nggak tahu ini XL apakah didominasi retail atau enggak karena nilainya gede loh. Net buy 35M, XL-nya versi lokal, sedangkan untuk asingnya jualan AK, BK, YU, ZP, net sell. Jadi didistribusi oleh asing, ditampung lokal, harga sahamnya merah. Kalau lihat transaksi hari ini nggak bagus, jadi kayaknya ada potensi merah, pantau aja 2100. Jebol di bawah itu wait and see aja. Oke, itu untuk koin. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini juga koreksi 2%-an lebih. Koreksi 2,22% hari ini walaupun dibuka hijau di 3180 cuman gagal bertahan di atas 3150. Di open gap atas kemudian turun close di 3080. Kalau kita lihat di sini untuk saham Telkom. Telkom hari ini tanggal 11 September hitungannya sih didistribusi ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ZP, BK versi asing jualan cukup banyak. ZP-nya net sell 57M, BK-nya net sell 35M, dan yang nampung juga sebenarnya asing sih. Yang nampung paling banyak asing yaitu YU cuma 28M aja, jadi lebih banyak yang keluar. Ya untuk besok kalau mau entry sih, kalau untuk investasi disclaimer ya, di 3080 ini juga kalau kita lihat histori beberapa kali mantul bisa dipantau, tapi kalau misal merah apalagi besok hari Jumat ya jangan buru-buru buat masuk ya, mungkin tunggu di hari Seninnya gimana. Kalau secara Fibonacci supportnya lumayan dalam di 2950. Oke, itu untuk Telkom. Selanjutnya kita cek saham Antam yang hari ini turun lagi. Setelah kemarin dijaga di atas 3470 tapi hari ini gagal bertahan di atas itu ya, close di 3390, 3,42% minusnya, lumayan dalam. Tapi coba kita lihat untuk transaksinya apakah ada yang nampung hari ini. Hitungannya sih asing keluar tapi belum terlalu banyak ya, maksudnya masih punya posisi yang lumayan banyak di Antam. Kalau kita lihat hari ini tanggal 11 September di distribusi asing DX, RX ini net sell, bahkan kalau kita lihat di sini DX, RX 100% jualan ya. Tidak melakukan pembelian sama sekali, yang nampung lokal. CP, YU, XL, NI sebagian retail nampung, ini heran ya. Padahal jebol support ya, harusnya jangan buru-buru entry, bukannya malah masuk ya. Ya siapa tuh besok hijau, jadi mungkin yang hari ini entry berdoa aja supaya Antam besok bisa break di atas 3460 atau nanti
ikuti indikator ekonomi Amerika ya. Data inflasi itu nanti update, jadi bisa dipantau apakah inflasinya itu ya walaupun nggak ngefek-ngefek banget kayaknya ya untuk sekarang ini. Yang ngefek ke harga emas itu lebih ke geopolitik ya. Jadi ya kondisi globalnya itu gimana itu kayaknya lebih berpengaruh ke emas sih. Kalau untuk inflasi, data ekonomi Amerika, non-farm payroll untuk sekarang itu hanya ngefek dalam jangka pendek aja ya untuk trading. Oke, mungkin untuk Antam pantau 3460 ya, masih di level itu jadi resistennya lagi. Kalau merah ya hati-hati, supportnya lumayan dalam, balik lagi di 2830. Selanjutnya kita akan cek saham CBRE yang hari ini arah lagi. Open gap atas, arah close di 620. Ya, saran saya sih nggak usah FOMO ya di saham-saham seperti ini, cukup tahu aja ini. Cukup tahu aja, coba kita lihat di harga Rp620 ini setelah naik cukup tinggi, itu berapa banyak yang berani transaksi di sini, apakah sangat liquid atau enggak. Saya juga nggak tahu ya, walaupun kemarin bahas lupa ini. CBRE. Ya kayak gini, XL, Netbase 9 eman, YP, AZ, jadi nggak ada yang akumulasi sampai puluhan juta, padahal naiknya sampai arah. Transaksinya kecil, jadi nggak direkomendasikan buat masuk ya, takutnya kalau masuk malah teman-teman beli di harga atas ya, siapa yang jualan kalau bukan mereka yang udah floating profit dari bawah. Dan pastinya itu kemungkinan bukan retail ya, kemungkinan ya. Jadi hati-hati aja untuk saham CBR ini. Lihat valuasinya juga nggak bagus ya, pernya 1563 kali. Market cap-nya cuma 2,8 M ya, ini kita ulangi lagi supaya teman-teman kita nggak salah atau nggak dikarungin ya di saham-saham seperti ini. Jadiin aja mau arah berapa kali, biarin aja kalau saya ya. Tapi kalau pengen masuk ya monggo ya, semoga aja beruntung. Ya, mungkin seperti itu untuk saham CBRE. Kalau kita pantau hutangnya juga nggak kecil juga, rasio hutang terhadap equity-nya di atas 1 kalinya. Jadi ini benar-benar nggak apa ya, nggak aman lah menurut saya ya, tapi menurut teman-teman ya terserah. Oke, mungkin seperti itu. Kita lihat CBRE. Kita coba cek sekilas ya untuk websitenya seperti apa kok. Cakra Buana Resource Energy. Profilnya kapal. Chief Management ya, ini kayak apa ya? Kayak apa itu yang kemarin? SMDR ya. SMDR. Kliennya Bukit Asam, Mas Kita Podcast, Harta Nikel, PLN Batubara ya, kayak gini sih. Jadi kita lihat siapa yang akumulasi untuk saham CBRE dalam untuk bulan ini ya, dari tanggal 1 ini siapa yang akumulasi. XLYP sih. Jadi XL-nya ini market maker-nya ya di saham CBRE, nggak tahu ini retail atau enggak, mungkin sebagian. Jadi teman-teman yang ada floating profit ya pasang trailing stop aja buat jaga-jaga. Oke, itu untuk saham CBRE. Selanjutnya yang terakhir nih kita cek lagi CDIA ya. Hari ini nggak terlalu volatile ya, minus 0,36% ke 1380. Tadi sempat naik mencoba buat break lagi sebenarnya hari ini, tapi masih belum berhasil. Ini close-nya di bawah 1390. Pantau 1390 untuk Masian ya, untuk saham CDIA. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini tanggal 11 September.
didistribusi oleh AK, ZBBK, malah didistribusi asing nih. Hati-hati kalau besok merah wait and see aja, karena supportnya cukup dalam, setelah Fibonacci-nya di 1180. Oke, itu untuk saham CDIA, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap bersama, terima kasih.